Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My gengs, my bro, teman-teman semua dimanapun berada, ketemu lagi dengan gua Uca Limau di Suka-Suka Ucau. Kasihku, I love you. Sayangku, I miss you. Jangan lupa ya, di like, komen, dan di subscribe. Hai deh. Nah, my gengs, my bro, kita udah sampai di lokasi nih. Jadi hari ini kita mau silaturahmi, melihatlah silaturahmi ke tempat yang memang apa bahasanya ya, jarang orang datengin lah. Kalaupun orang datengin paling dalam jangka waktu tertentu aja gitu loh, sebelum Ramadan atau kalaupun ada rutinitasnya setiap hari Jumat gitu. Kira-kira apa sih, tempat apa sih, dan siapa sih narasumber lah bisa dibilang yang mau kita wawancarin? Ayo ikutin aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh, mau ganggu waktunya sebentar nggak apa-apa Pak, ngobrol-ngobrol Pak? Oh, boleh. Di mana kira-kira yang enak Pak kita Kan ngobrolnya? di tempat adem Oh siap. situ. Oh di sini Pak. Iya. Iya, kan ada. Aduh. Wah, saya di bangku sini aja nih. Nah, biar sama. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Hendra. Pak Hendra. Pak Hendra di sini sebagai apa, Pak? Sebagai perawat kuburan. Oh, sebagai perawat kuburan. Iya, betul. Udah berapa lama di sini, Pak? 25 tahun. 25 tahun merawat kuburan di sini, Pak ya? Iya. Kalau pertama kali Bapak ada di sini, udah seramai ini apa nggak Pak suasana di sini ya, Pak? Suasananya dulu belum seramai ini, punan. Rindang. Oh, Di masih punan semua. punan nih, semua gede-gede, nih? ya. Pak Hendra bisa sampai ada niat atau memutuskan untuk jadi perawat kuburan karena apa Pak, alasannya Pak saat itu Pak? Karena saat itu nganggur. Oh gitu. Iya, nggak ada kerjaan. Terus? Ya udah, saya memutuskan merawat kuburan aja. Oh iya. Karena kan nggak semua orang lupa milih pekerjaan itu Pak. Ya, Betul kan, Pak? emang betul. Iya. Karena kan sebagian sosial juga, kita istilah kata. Oh, kegiatan sosial. Iya. Beramal juga gitu Pak ya. Beramal juga. Nah, kalau selama Bapak merawat kuburan 25 tahun itu, apakah Bapak memegang salah satu makam tertentu, maksudnya kuburan tertentu yang Bapak pegang, atau memang semua kuburan yang ada di sini yang Bapak bersihkan, atau memang ada orang yang udah Pak, nanti Bapak megang kuburan keluarga saya aja yang ini, begitu bagaimana Pak? Itu enggak juga. Oh, enggak juga. Ada juga istilahnya pegang rawatan namanya. Iya, dirawat ya. Rawatan. Kalau yang Bapak bilang merawat yang langganan itu, dia sistemnya kayak gimana Pak? Apakah Dia ngasih pembayarannya gitu Pak? Pembayarannya itu bulanan. Oh, per bulan. Per bulan. Terus pekerjaan Bapak sendiri gimana tuh Pak? Karena bulanan, ini saya kan nggak tahu nih, orang awam ya, dan teman-teman di rumah kan juga nggak tahu. Apakah Bapak mengerjakan itu ketika di waktu tertentu aja, atau memang Bapak tiap hari datang Bapak rawat itu kuburan? Tiap hari kita siram, kita gunting, tiap hari itu. Oh, disiram juga Pak? Siram, kalau nggak siram nggak numbuh rumput. Oh, oke. Nah, Bapak bilang kan nggak numbuh rumput. Rumput itu untuk apa Pak fungsinya Pak? Apa memperbagus apa gimana maksudnya Pak? Karena kan kalau tinggi-tinggi kan Bapak guntingin tuh. Terus gimana maksudnya? Karena untuk memperbagus. Oh, biar enggak tanah gitu aja. Ya, iya, jadi kelihatannya bagus, rapi gitu. Oke. Tapi kalau dia terlalu tinggi juga mengganggu Iya, juga Pak ya? mengganggu juga, jelek. Jadi memang seperlunya aja, atau mungkin pendek segitu aja lah Pak ya? Nah, tuh. Pak Hendra dalam masa, ya bisa bilang berbaktinya Pak Hendra 25 tahun di pekerjaan seperti ini, paling banyak waktu itu apa namanya bahasanya, mayit Ren ya, mayit itu pernah datang dalam satu hari berapa banyak Pak? Pernah nggak lebih dari satu datang? Pernah 2 Dalam satu hari? satu hari. 2. Iya. Dan berarti Bapak harus menggali 2 lubang. 2 lubang. Nah itu kasusnya meninggal di waktu yang bersamaan atau memang berbeda waktu? Misalkan ini pagi, ini sore. Bersamaan itu. Jadi Bersamaan? hari itu juga, jam itu juga gitu.
Berarti Bapak harus ngerjain dua? Nah, dua lubang itu. Dua lubang? Iya. Pernah Bapak ngalamin nggak pas lagi saat gali gitu, tiba-tiba keluarga datang nungguin, sementara proses Bapak penggalian belum selesai? Pernah. Pernah? Jadi ditungguin sama jenazah, Sama sama jenazah? keluarga. Ya jenazah betul-betul. Semua keluarga ngumpul, kita di dalam tanah itu galian, karena kan belum rapi. Belum rapi. Pernah itu ditungguin. Oh, gitu. Yang apa yang membuat sampai keluarga harus menunggu kayak gitu, Pak? Apa karena memang saat itu Bapak lagi sibuk ngerjain yang lain atau memang karena apa, Pak? Karena beliau itu janji seperti jam 11, datang jam 10. Oh, jenazah itu datang mau dibawa ke sini jam 11 misalnya. Iya. Ternyata datangnya duluan. Duluan. Padahal kalau seandainya jenazah itu datang jam 11, insya Allah itu udah selesai ya? Selesai. Oh, seperti itu. Suka duka Pak Hendra 25 tahun merawat kuburan, terus bantu-bantu gali-gali kuburan lah gitu ya, lubang kubur. Pernah nggak diomelin sama keluarga jenazah gitu misalnya, kelamaan Bapak nih, atau kok lubangnya misalkan ada airnya atau gimana? Pernah nggak Pak ada? Kalau itu sih pernah juga sekali ya, lah ada. Kok lama amat gitu. Cuma kan kita juga menyadarin, dia harus menyadarin juga. Gitu. Akhirnya pada menyadarin. Nah itu kenapa dia bisa marah-marah kok lama amat? Apa karena memang tadi Pak Hendra bilang dia kecepatan datangnya? Atau Iya, karena kecepatan. gitu ya. Tapi pernah dimarahin juga berarti ya? Pernah. Lama amat nih, Iya. gali lubangnya. Kita balikin aja, coba dah Bapak sama Ibu yang gali sendiri. Lebih repot juga ya. Lebih Oh gitu ya. Kalau untuk apa namanya kuburan ini sendiri Pak, udah berapa lama ini kuburan ini ada nih? Sebelum Bapak kesini masuk bakti di sini berarti udah ada ya? Kalau ini saya nggak tahu ya. Nggak tahu pastinya ya. Nggak tahu pastinya tahun berapa Tapi yang karena pasti nggak ada yang tahu masalahnya. saat Bapak pertama kali kesini masih jarang dong berarti ya? Ya udah banyak juga. Oh, udah banyak. Udah banyak juga. Cuma nggak terawat dulu. Oh nggak terawat. Nggak terawat kayak sekarang kan. Kalau sekarang rapi. Oh rapi. Kalau dulu tuh punon gede, nggak terawat. Oh mungkin dulu cuma tanah doang kali, nggak ada Iya, penanda ya. betul. Nah gini Pak, saya ada satu pertanyaan yang saya suka, pertanyaan saya gitu. Kalau ada apakah kuburan itu mempunyai masa kadaluarsa atau enggak Pak? Kalau kuburan itu kadaluarsanya nggak ada. Oh nggak ada gitu ya. Maksudnya gini, kan saya pernah dengar di berita tuh. Dan saya juga pernah baca ada kuburan yang memang karena lama dia nggak pernah dijenguk, nggak pernah diurus sama keluarga, nggak pernah dia apain lah gitu. Akhirnya dia untuk ya ditiban gitu Pak. Nah itu kan apa biasanya itu Pak? Kalau ditiban itu karena nggak diurusin betul. Bener nggak diurusin Pak ya? Iya, kalau nggak diurusin ya kita tiban. Oh, soalnya almarhumah kakak saya dulu begitu. Orang tua saya pernah bilang, oh gitu, karena lupa diurusin lah gitulah ya. Pernah, oh itu ditiban Pak. Ditiban. Dan kalau untuk apa perawatan ini, apakah memang ada biayanya atau gimana Pak? Kalau untuk apa kuburan ini kan yang tadi Bapak bilang kalau nggak diurus berarti ditiban. Nah kalau kita ngomong soal kata-kata urus berarti kan ada sesuatu yang memang harus dikeluarkan Pak. Nah apakah memang ada biayanya untuk bisa dibilang lapak di sinilah gitu, tempatnya memang harus dibayar atau gimana Pak? Ya kalau untuk lapak sih kayaknya kalau nggak diurus nggak keluar, nggak ada dana ya. Kalau yang diurus itu ada. Berarti untuk makam-makam di sini mereka keluarga juga bayar berarti ya? Iya bayar, hanya nggak ngerawat, untuk dirawat. Oh untuk yang tadi Bapak bilang untuk Iya, perawatan. Kalau nggak dirawat beliau nggak pada ngeluarin dana. Oh nah kalau untuk kuburan yang masuk dalam kategori nggak dirawat itu apakah ada jangka waktunya Pak? Misalkan kalau 5 tahun kita perhatiin kagak ada yang rawat, kagak apa, kayaknya kita tiban ya, apa memang feeling aja Pak, kayaknya udah nggak dirawat-rawat lagi nih, kita tiban aja deh, atau memang ada khusus? Ya, kalau di sini sih 5 tahun dah 5 biasanya. tahun ya maksimal ya. Maksimal 5 tahun kita timpah. Oh. Lain dengan DKI ya. Heeh. Kalau DKI katanya sih 3 tahun. Oh 3 tahun. Iya. Oh beda. Beda. Oh gitu. Karena ini kita wakaf. Oh ini tanah wakaf. Iya. Kalau DKI itu dia tanah Pemprov ya? Pemprov. Oh, oke. Oh iya ada ada peraturannya sendiri ya. Betul. Ini mah wakaf bagaimana warga kali Pak ya. Iya. Jadi 5 tahun ditibannya itu seperti apa Pak? Apakah mungkin makam sebelumnya dikeluarkan dulu, mungkin sisa-sisanya gitu tulang-tulangnya, apa memang langsung ditiban seperti itu Pak?
Kalau ada seperti tulang-tulang gitu kita rapikan di dalam. Oh gitu, dirapin dulu Di dalam. biar nggak berantakan gitu ya. Nah, betul. Sudah itu rapi baru kita di atas. Oh tiban lagi, ini di bawah, ini yang baru di atasnya Nah, gitu ya. gitu. Jadi nggak diganggu yang itu. Oh berarti misalkan gini Pak, apakah lubangnya itu seperti ini atau memang misalkan dijauhin dikit atau memang langsung ditiban begini Pak? Agak miring gitu. Agak miring sedikit ya, berarti nggak langsung Nggak langsung. poin tiban begitu Iya, ya? iya. Oh, kalau di tempat Bapak ngerawat sendiri ini udah berapa banyak Pak kuburan yang memang ditiban seperti itu Pak? Banyak nggak sih Pak? Selama 25 tahun Bapak ngerawat di sini? Banyak juga sih. Udah banyak juga yang ini. Cuma kita nggak bisa ngitung. Gitu. Ada berapa-berapanya. Pokoknya banyak gitu ya? Udah banyak yang itu. Kalau menurut Pak Hendra sendiri nih, apa sih yang membuat kuburan itu nggak dirawat sama keluarganya? Pasti kan punya ada gambaran gitu ya. Kira-kira menurut Pak Hendra apa yang membuat sampai keluarga kuburan itu kok nggak dirawat gitu loh? Mungkin mereka Lupa kali. lupa apa mungkin karena jauh apa kemampuan beliau itu. Oh, ada banyak faktor ya. Banyak faktor. Tapi yang jelas untuk kuburan wakaf di sini sendiri nggak hanya warga sekitar, dari jauh pun boleh. Apa memang Kalau dari jauh sih Enggak? enggak. Oh. Hanya sekitar Bintaro. gitu. Nah, kalau untuk kuburan ini sendiri, Pak, paling ini jenazah yang dimakamkan di sini paling tua umurnya berapa, Pak? Selama 25 tahun Bapak kerja. Pasti kan ada tuh. Ada juga udah yang 150 tahun. Saya udah ngalamin di atas masih utuh. Meninggal jenazah itu meninggal di umur 150 tahun. Iya. Jadi udah kayaknya udah 150 tahun utuh. Itu mungkin orang sesepuh dahulu Oh, gitu ya. iya. Ya, bisa dibilang orang yang itulah ya, Iya. bagus lah ya intinya ya. Mungkin para ulama, Oh, iya, apa ulama. para sayyid Iya. gitu ya. Oh. Udah pernah ngalamin utuh gitu. di Itu atas. Pak Hendra bongkar gitu, terus ngeliat. Saya ngeliat sendiri karena sewaktu itu saya yang memandorin. Beliau belum menggali nih, masih tukang sindang. Sindang di tuh apa tuh, Pak? atas. Istilah panggilan. Oh, panggilan. Freelance. Iya. Oh, freelance. Oh, gitu Pak. 150 tahun. Nah, kalau untuk jenazah yang mau dimakamkan di sini Pak, ada batasan umur atau memang siapa aja boleh? Misalkan kayak bayi, anak kecil atau boleh atau memang hanya Bebas. Oh, bebas ya. Anak orang anak kecil, orang tua bebas. Tapi anak orang pernah ada yang di sini, Pak? Banyak. Ada anak orang juga, Pak. Ada. Ternyata tapi setahu saya memang jarang ada sih Pak ya kuburan yang membatasi usia segini aja. Rata-rata memang rata ya. Rata. Nah, Bapak selama 25 tahun kerja di sini ada pembagiannya nggak Pak? Misalkan ini khusus ngurusin tanaman, jenazah ini khusus gali aja. Jadi kalau memang tukang gali ketika ada ini ya gali atau memang saling membantu aja Pak atau memang ada tugas khususnya Pak? Kita kadang-kadang saling bantu aja. Gimana kalau lagi sempat kita bantuin, kalau nggak sempat ya enggak. Berarti nggak ada tugas khusus Pak ya? Enggak. Tapi Pak Hendra sendiri lebih fokusnya ke gali atau ke merawat makam sini Pak? Merawat makam ya? Fokusnya ngerawat. Selama Bapak ngerawat ini, terus seandainya ada keluarga yang ingin minta dirawat, apakah nanti langsung dikasih ke Pak Hendra atau memang dikasih pilihan? Misalkan nih ada tukang rawatnya ada 3 nih, nanti pilih mau yang mana atau memang langsung ke Pak Hendra atau gimana tuh Pak mekanismenya? Biasanya sih langsung. Oh, karena kenal aja langsung ya? Oh, nggak pakai datang lagi ya? Nggak. Maksudnya nggak pakai pilih-pilih? Langsung karena udah masing-masing kenal gitu ya. Oh, oke, karena perkenalan lah gitu ya? Atau mungkin paling keluarga nanya, kira-kira di sini yang biasa ngerawat kuburan siapa? Seperti itu ya? Ini kan kita bicara, kalau makam kan kita bicara tentang jenazah orang yang meninggal gitu Pak ya? Selama 25, Bapak kerja di sini lah gitu. Itu apa sih bahasa kasarnya, sepinya gitu Pak, berapa lama paling lama Pak sepi nggak ada sampai gali terutama ya, itu berapa lama, apakah sebulan 2 bulan pernah nggak sampai selama apa kira-kira yang pernah Bapak ngalami? Ya kadang-kadang nggak tentu ya, ini udah hampir sebulan nih nggak ada yang meninggal, nggak ada. Kadang-kadang Pernah nggak sampai di atas 3 bulan gitu Pak? kalau sampai 3 bulan Nggak sampai ya? pernah. Oh, pernah juga? Nah, Pernah. selama jangka waktu orang nggak ada jenazah, nggak ada lubang yang digali lah gitu, terus untuk teman-teman Bapak dan juga teman-teman yang lain terus ngapain tuh Pak? Yang ngerawat aja udah pada nyiram, ngoret, gunting, kegiatan rawatan aja.
yang tadi Bapak bilang, kalaupun Iya. memang tugas misalkan keahliannya digali kubur, tapi memang kalau memang ternyata lagi nggak ada, bapak-bapak ini yang biasa gali kubur juga bantu-bantu. Ya, itu. Oh, gitu. Iya, iya. Berarti saling tolong-menolong aja lah ya. Betul. Nah, sekarang kan permasalahan gini Pak Enta. Tadi yang Bapak bilang kalau nggak ada galian lah gitu kubur, berarti mereka bantu-bantu merawat. Betul. Nah, kalau ternyata orang yang minta dirawat kuburnya itu misalkan orang di sini bapak-bapaknya ada 5, Iya. kubur yang minta dirawat ada 2. Nah itu gimana? Apakah bapak-bapak ini merawat kuburnya itu inisiatif sendiri? Ah, nggak apa-apa deh. Istilahnya saya motong-motongin yang ini atau gimana tuh Pak? Iya, kita kerjasama aja. Jadi istilah dapat 1.000 ya Bagi bagi-bagi. 2. Gitu. Oh misalkan ini nih, ininya Pak Hendra yang rawat nih. Iya. Terus berhubung bapak-bapak yang lain nggak ada galian, jadi udah kita bantuin saya aja deh ngurus yang ini nih. Nah. Nanti kita bagi 2. Oh. Gitu. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Begitupun sebaliknya. Nah. Kalau lagi rame galian, Nah, mereka kita- keteter. kita Pak Hendra, bantuin. tolong bantu. Nah, gitu. Ada cara-cara teknik khusus nggak dalam menggali, Pak? Atau memang biasa aja kayak cuk, 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 cuk. Atau memang ada khusus kan lubangnya kan nggak Kecil boleh, ya gitu loh, kecil masuk 2 orang. Terus Ya. belum lagi nih, maaf Pak, saya potong. Saya ngeliat 2 orang yang di depan ngegali begini, yang di depan begini gitu. Apa nggak ngeri kepancur kayak kelingking? Enggak, kalau biasanya kalau belum dalam sendiri. Ntar kalau udah tinggal ngelandak, nah baru berdua. Oh, jadi untuk awal nih, untuk membuat kotak itunya, itu sendiri dulu. Nah, sampai mau bikin lubang landak. Oh, Bang Anda tuh yang miring begini ya? Nah, betul. Nah, setelah itu baru berdua tuh kan. Satu nyaset, satu ngangkatin. Oh, satu nyeset untuk membentuk miring Nah, begini. miringnya itu. Yang satu itu ngangkatin sisa sesetan itu keangkat. Oh, dan memang harus 2 tuh, Pak. Harus 2 kalau itu. Nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Bisa sendiri cuma Lama. lama. Oh, iya. Lama. Kan abis nyeset. Proses pembuatan gali lubang ini Pak dari awal sampai bisa sampai jadi dan siap dimasuki oleh jenazah itu berapa lama, Pak? Iya, kalau dibilang 4 jam juga rapi sih kalau diburu-buru. 4 jam. Iya. Ini Iya, 4 jam. Kalau istilah kata ini diburu-buru ya. Kalau santai ya bangsa 5 jam, 6 jam. My King sama Bro, ternyata saya pribadi nih, saya pikir buat lubang itu yang saya bilang, saya pikir buat lubang cuk 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 cuk, jadi lubang taruh gitu ya. Ternyata ada prosesnya juga Pak, Ada. sampai 5 jam. Minimal 3 jam. Minimal 3 jam. Iya. Itu paling cepat. Iya. Nah sekarang apa yang membuat bisa sampai berjam-jam apa sih Pak? Padahal kan mohon maaf ya, kan cuma lubang doang. Nah, kan, Lah kan- ngomong kasarnya nih ya, lah kan timbang lubang doang gitu loh. Loh, Apa itu yang- kan harus kita rapiin. Pinggir kanan, kiri kanannya harus rapi. Nggak mau istilah macul begitu, diangkat macul gitu, diangkat. Kan harus rapi. Itu prosesnya. Jadi harus benar-benar Nah, kotak bentuk itu rapi. rapi. Kalau ada batunya pindah lagi atau diangkat batunya? Pak? Enggak diangkat, kita angkat, kita rapiin kas batunya. Jadi bukannya istilah kayak ngubur kucing, langsung plek-plek enggak. Nah itu maksud saya Pak. Kalau bagi kita nih ya, saya pribadi mungkin teman-teman My Gang My Bro di rumah kan pasti, kalau saya pribadi terutama ya, kok 5 jam kan cuma cek 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 lubang jadi ya gitu. Ternyata memang harus dia bahasa kasarnya mungkin kayak diukir gitu Pak ya. Nah, betul, bentuk yang rapi. Enggak langsung istilah kata kita cucu. Kotak jadi. Tak jadi enggak. Oh jadi harus rapi tuh Pak ya? Kiri kanan harus rapi? Iya. Pernah nggak Bapak selama proses penggalian itu nggak rata Pak antara kanan kiri atau mungkin lebarnya itu nggak rata, mungkin kurang berapa senti atau gimana, terus dirapiin lagi? Apa karena 5 jam itu makanya harus seperti itu? Nah itulah harus rapi, benar-benar diukur ukuran jenazah berapa. Nah, kadang-kadang ada yang kurang, kita nambahin ke belakang, ke depan, nambahin. Nah itu dia tuh. Oh jadi 3 jam sampai dengan 5 jam itu adalah untuk itu Pak ya, memastikan ukurannya sama, kiri kanannya sama, panjangnya sama, lebarnya sama gitu Pak ya. Dalamnya sendiri berapa? Dalam dari antara itu ini antara ukuran kita berapa tuh? semeter 70 ya, 1 meter. Oh, Iya. oh dalamnya ini ya? Iya. Betul. Oh itu standarnya harus 1,7 ya? 1,7 standar. Nggak boleh di bawah itu? Karena kalau di bawah itu takutnya nanti kita kalau niban pendek atasnya gitu.
Oh, nggak mombul kayak begini? Enggak. Oh gitu. Oh ada. Ternyata ada ukuran khususnya juga Pak ya. Tuh. Kita pikir tuh selama ini itu apa? Gali, uruk, injek, bikin kayak gitu jadi. Iya. Enggak lah. Saya masih penasaran di 5 jam penggalian itu Pak ya. Kalau untuk kesininya apa kita bicara lebar Pak ya? Lebar. Lebarnya itu dia berapa tuh Pak? Berapa? Semeter ya? Biasa kalau lebar 80, 80. panjang, Panjang? tergantung orangnya. Oh iya teman-teman. Oh berarti yang beda itu hanya panjangnya ya? Nah, Kalau dalamnya sama 17, lebarnya sama 80. Yang bedain itu hanya panjangnya. aja. Nah kalau untuk jenazah dengan tinggi di atas rata-rata misalkan di angka 19 atau 18 kan termasuk tinggi Pak. Betul. Atau mungkin dia di atas itulah ya. Itu gimana Pak? Atau apakah memang dia kena ya istilahnya cas khusus karena kan kepanjangan atau udah nggak apa-apa yang penting gimana Pak? Sama aja. Sama aja, nggak ada kena cas. Nah, Nggak ada. Pak Hendra sendiri pernah menangani jenazah yang tingginya berapa Pak? Paling tinggi ya di kita itu 180. Itu udah tinggi tuh Pak. Udah tinggi, Berarti panjang loh. panjang. Nah berarti gini ya, yang paling bagus adalah sebelum jenazah masuk keluarga kasih tahu detail yang paling bagus ya, biar nggak terjadi 2 kali kerja. Sebenarnya bukan 2 kali kerja tapi efisien waktu Pak ya. Iya. Karena nyeset gitu juga nggak gampang kan Pak. Kayak tadi Bapak bilang kan, Susah itu. pelan-pelan lagi kan. Pelan-pelan lagi, rapiin lagi. Kita bicara timbang lobang tajam. Ternyata ada skill, ada tekniknya juga gitu loh, ada khususnya juga, nggak boleh sembarangan. Berarti kalau misalkan nih ketika Bapak gali ada akar-akar lobang nggak boleh sampai kayak gitu Pak ya. Buang, dirapiin. Belum rapi banget ya. Rapi. Oh, tuh, my gengs, my bro, ternyata pekerjaan yang selama ini luput dari pandangan mata kita yaitu apa bapak-bapak penjaga makam dan juga penggali lubang. Ternyata ada ilmu juga nih yang bisa saya dapat nih pribadi bahwa untuk penggalian lubang dan juga prosesi gali lubang sampai taruh jenazah ternyata nggak sembarangan Pak ya. Itu yang tadi kita pikir, nah timbang gali lubang 5 jam, oh ternyata itu. Bahkan nginjeknya juga nggak boleh sembarangan Pak ya. Betul, iya. Jadi my gengs, my bro, alhamdulillah kita dapat ilmu nih dari Bapak Hendra dan juga dari bapak-bapak yang lain nih sebagai perawat makam Pak ya, dan juga sebagai penggali kubur. Ada satu nih, ada salah satu yang perlu diingat buat teman-teman yang nontonnya adalah kalau memang nanti ada keluarganya yang hendak dimakamkan, yang paling bagus adalah memberikan informasi detail tentang jenazah itu Pak ya. Terutama adalah panjang Pak ya. Jangan sampai nanti standarnya misalkan dibikin 17 panjangnya Pak ya. Ternyata jenazah yang datang lebih dari itu, karena itu akan memperlambat juga proses pemakamannya juga seperti itu kan Pak ya. Nah, dan buat di rumah apabila memang masih ada dari keluarganya yang memang belum sempat keurus ya, mudah-mudahan setelah nonton ini oh iya ada keluarga yang belum diurus nih, diurus lagi lah makamnya gitu. Jangan sampai nanti ditiban sama orang, sayang kan Pak ya. Iyalah. Sementara kan kita juga pengen sebelum Ramadan bisa ngelihat ini nggak ada gitu. Nah apa ya Pak, sebelum saya dan tim pergi kebetulan ada sedikit titipan untuk Pak Hendra dan teman-teman di sini, mohon diterima. Semoga berkah. Amin. Dan semoga bisa bermanfaat untuk Pak Hendra dan semua Amin. teman-teman yang ada di sini. Amin. Pokoknya sehat terus buat Pak Hendra dan semua bapak-bapak ya Pak ya. Amin. Sehat terus Pak ya. Amin. Karena tanpa ada beliau-beliau ini belum tentu keluarga yang punya jenazah ini mau ngurusin sendiri gitu kan ya. Ya pokoknya sehat terus buat bapak-bapak semua yang ada di sini ya. Makasih Pak ya. Amin. Saya izin pamit Pak ya. Ya. Assalamualaikum. My gengs, my bro. Ternyata di pengurusan makam ternyata bukan ada bukannya, ternyata ada ibu-ibunya juga. Nah salah satunya ada beliau nih yang dari tadi saya perhatiin nih gitu, lagi kerja aja pas tadi kita wawancara. Nah, sekarang kita samperin dulu yuk, soalnya ada titipan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Kamisa. Ibu Kamisa. Iya. Ibu juga ngerawat di sini Bu? Iya. Ngerawat kuburan juga Bu? Ngerawat kuburan juga. Udah berapa lama Ibu? Saya udah 7 tahun. Tadinya kan mulanya kan suami. Oh. Terus suami meninggal. Ibu lanjutin? Iya anak. Oh anak dulu. Anak waktu itu kan
tabrakan di Ciujung Serang itu Oh, kan yang kecelakaan. sekeluarga ya kecelakaan. Jadi sekarang ya Ibu yang yang ngelanjutin. ngelanjutin. Oh, gitu. berarti kalau di total dari suami sampai ke anak terus ke ibu berarti udah lebih dari 10 tahun, lebih dong. lebih. Jadi suami ibu duluan yang ngerawat di sini Iya, ya. suami ibu duluan dari masih rombeng, masih Oh, jelek. masjid yang itu tuh. Iya, 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 iya. tadinya bapak itu kan merebot di masjid. Oh, merebot juga. Iya. Oh, berarti turun dari bapak lah gitu lah ya. Oh, ngerawat di sini, Bu. Iya. Ibu satu-satunya di sini yang perempuan yang ngerawat ini apa Iya. memang ada lagi? Enggak, iya saya sendiri, iya. Oh, nah terus nanti kalau ibu sendiri kan perempuan, Bu ya? Iya. Apakah memang ibu dari pagi sampai sore nungguin makam atau gimana, Bu? Ya begini, kalau saya hanya pagi aja, dari pagi sampai lohor gitu kan. Ya lohor pulang, ya ke rumah, ya mandi, sholat, istirahat gitu. Ya. Oh gitu, Bu ya? Iya. Berarti ibu satu-satunya yang ada di sini, Bu ya? Iya. Oh, ibu berhubung memang ada keterbatasan waktu dan juga ini kan hari Jumat ya. Iya, Saya iya, juga iya. mesti siap-siap. Iya. Ini, Bu, ada titipan dari donatur untuk ibu nih. Karena tadi saya perhatiin ibu Alhamdulillah. kerja gitu dari tadi, Iya. Bu, dari tadi Iya. gitu. Ini ada titipan dari Iya, donatur. alhamdulillah. Semoga bermanfaat, berkah buat ibu, Bu Amin. ya. Semoga ya sehat semuanya. Amin, ya Allah, amin, Yang memberikan ini juga kepada saya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yang nggak bisa membalas, cuman hanya berdoa. Iya, amin. Semoga Allah yang membalasnya. Nah, ini ada sedikit buat ibu. Alhamdulillah rabbil alamin. Bermanfaat, Terima berkah buat kasih ibu ya. banyak. Amin. Sama-sama. Amin. Sehat terus, Bu ya. Amin, amin. Doain semoga semuanya sehat. Iya, doain, Bu, biar Ya. tim kita sehat nih, Bu. Amin, amin. Ya udah kalau gitu, Bu, kita izin pulang, Bu ya. Iya, iya, Insya Allah kita bisa ketemu Alhamdulillah. lagi. Iya. Izin pulang, Bu ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.